Kiai Haji Muhammad Mansyur atau yang kerap disapa dengan panggilan Guru Mansyur lahir pada tahun 1295 H atau bertepatan pada tahun 1878 M di Kampung Sawah, Jembatan 5, Jakarta. Beliau merupakan putra Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Damiri. Upaya Mansyur dalam memperjuangkan kemerdekaan dilihat dari bagaimana ia terlibat dalam melahirkan organisasi yang bersifat federasi terhadap organisasi Islam lainnya, seperti Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, pada 1937. Selain itu, organisasi yang pernah diikuti Kiai Haji Mas Mansyur pada masa penjajahan Belanda antara lain, Sarekat Islam, CMAIHS, Masyumi, dan PII. Sedangkan peran dan perjuangan Kiai Haji Mas Mansyur masa pendudukan Jepang adalah dengan menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat Putra. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk dalam 4 serangkai bersama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Putra menjadi salah satu organisasi yang dibuat Jepang untuk bisa mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, Kiai Haji Mas Mansyur memanfaatkan Putra sebagai cara untuk menyadarkan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Natsir. Peranan Muhammad Natsir dalam membentuk NKRI pasca konferensi meja bundar sehingga menjadikannya sebagai Perdana Menteri pertama NKRI, yaitu memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat melalui Mosi Integral Natsir. Mosi Integral Natsir disetujui tanggal 3 April tahun 1950. Mosi Integral Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Muhammad Natsir. Awal mula yang melatar belakangi mosi ini adalah karena pasca konferensi meja bundar, KMB, di Den Haag yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949. Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta dengan 15 negara lainnya selain Irian Barat, berada dalam satu negara yang bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Republik Indonesia saat itu hanya meliputi Pulau Sumatera, selain Sumatera Timur dan Sumatera Selatan, serta wilayah Yogyakarta. Beberapa tempat wilayah RIS terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut pembubaran RIS. Contohnya pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Republik Maluku Selatan, RMS, di Maluku, dan peristiwa perebutan kekuasaan oleh Westerling di Bandung dan Jakarta. Dalam situasi yang tidak menentu ini melahirkan gagasan gemilang dari M. Natsir menyatakan bahwa penyelesaian dari gejolak yang terjadi di beberapa negara bagian adalah dengan membentuk negara kesatuan bukan negara federasi. Pidato Natsir ini kemudian dikenal luas dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Parlemen menerima mosi ini dan meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei tahun 1950 piagam persetujuan yang menyepakati pembentukan Negara Kesatuan dalam kurun waktu yang segera melalui forum-forum kenegaraan yang dihadiri oleh negara-negara bagian dan Republik Indonesia. Presiden Soekarno membubarkan RIS dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 secara resmi negara ini kembali diproklamirkan menjadi Negara Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengawal Indonesia sampai merdeka. Salah satu gerakan yang terkenal adalah Resolusi Jihad yang terjadi pada 21 sampai 22 Oktober tahun 1945. Peristiwa tersebut merupakan perlawanan santri terhadap kolonial. Resolusi ini berangkat dari fatwa yang dikomandoi oleh Mbah Hashim.
Selain peristiwa tersebut, banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana peran penting Mbah Hashim dalam memerdekakan Indonesia. Hanya orang tertentu seperti orang pesantren saja yang mengetahuinya. Sementara orang umum tidak mengetahui andil beliau. Ada pengaruh pemerintahan di masa tertentu yang mencoba memarginalkan sejarah santri dan pesantren dalam membangun negara ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan perwakilan tokoh Islam yang memberontak terhadap kolonial Belanda. Beliau beralasan pada penderitaan yang dialami bangsa Indonesia dan pengekangan terhadap umat Islam untuk menjalankan ritual keagamaan. Hal ini dicatat sebagai jihad kebangsaan. Pada tahun 1913, intelijen Belanda membuat sebuah modus licik dengan cara mengirim seorang pencuri ke Tebuireng. Namun para santri menangkap pencuri tersebut dan memukulinya hingga tewas. Pengertian jihad dikenal sejak Kerajaan Mataram dan Banten jatuh ke tangan Belanda. Masyarakat Islam mengenalnya lewat kajian-kajian di masjid, yang mana umat Islam harus membela diri jika terdapat ancaman perang dari orang kafir. Peran Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia. 1. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. 2. Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. 4. Sebagai pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama. Peran Agus Salim dalam diplomasi diawali ketika ia ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini berlangsung pada tanggal 23 Oktober tahun 1945 untuk membahas konflik antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan ini, Agus Salim mengungkapkan argumen bahwa Indonesia bukan bagian dari kerajaan Belanda. Argumen tersebut didasarkan pada realita bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah kepada Jepang pada 1942. Maka dari itu, menurutnya, Belanda tidak memiliki dasar kekuasaan atas Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Agus Salim kembali ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Dalam sidang ini, Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda I. Berkat pidato dari Agus Salim dan tim delegasi, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait permasalahan agresi militer Belanda I. Peran Haji Agus Salim dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas merumuskan asas dan tujuan negara merdeka pada tanggal 22 Juni tahun 1945. 2. Menjadi panitia penghalus bahasa rumusan undang-undang bersama Hussein Jayadiningrat dan Supomo. 3. Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Indonesia Merdeka 1945. 4. Menjadi Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan 2. Serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta, tahun 1947 sampai tahun 1949. 5. Menjadi Penasehat Menteri Luar Negeri setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, 1950 akhir hayatnya. Tidak hanya menjadi istri dari seorang pahlawan nasional, Fatmawati juga ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Pada 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda yang menghendaki kemerdekaan Indonesia perlu dipercepat, membawa Soekarno dan Moh-Hatta ke Rengas Dengklok di dekat Karawang. Setelah Soekarno dan Moh-Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, mereka dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi.
Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dikumandangkan di halaman rumah Soekarno. Tidak hanya Soekarno dan Moh-Hatta, Fatmawati juga mengikuti rangkaian peristiwa sebelum proklamasi, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, hingga pembacaan naskah proklamasi. Selain itu, bendera hasil jahitan Fatmawati pun dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.